Salam Nusantara. Jaya. Salam Nusantara. Jaya. Salam Nusantara. Jaya. Jam-jam setelah tahun-tahun dalam menjalankan tugas dalam menghadapi kita. Jadi mulai dari sikap, langkah, bagaimana melakukan kegiatan dan mengambil keputusan untuk seluruh pegawai dari kemudian nasionalisme, cinta bangsa dan perkataan dari pemuda atau dengan visi dan dengan negara kita. Netral, sikap dan kesatuan itu berdiskusikan dan tidak memihak dengan menunjukkan keutuhan serta mampu dan keberhasilan. Responsif kami yang harus sesuai responsif dan cepat dan cara dalam menjalankan tugas dan diskusi serta mengkritisi dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua itu mampu menangkap perubahan era-era buka ya, yang cepat berubah, tidak pasti yang mampu menangkap perubahan tanggap terhadap hal yang baru bukan menggunakan budi yang nyaman serta mampu mengurus. Ini kemudian dari ini karena kita ini selain organisasi BNI mengembangkan tugas mulai dari pencegahan, kemudian masyarakat, rehabilitasi dan pengawasan, kemudian kegiatan-kegiatan kita juga akan pelayanan, sehingga kita juga harus bisa mengetahui sejauh mana sih indeks kepuasan masyarakat. Ini akan kita lihat indeks kepuasan masyarakatnya. Ya, selama ini sudah sangat puas. Ini dari pelayanan kami, ada pelayanan hasil pemeriksaan narkotika sama pelayanan. Pernah ada yang kebiayaan di mana? Kota Pak Budi itu kabupaten Magelang. Budi Sanjangga tambahan. Ya, nanti sebelum meninggalkan gedung kantor ini, nanti setelah semua sebelum rangkaian kegiatan diikuti, bisa juga kembali ke sini. Menilai juga di akhirnya. Ya, kemudian ini beberapa pelayanan ada handphone, kemudian seluruh pelayanan itu bisa atau masih ada gangguan nggak? Jadi pakai angkut, mulai dari tes urin, surat keterangan hasil hubungan narkotika, rehabilitasi, pengakuan, pemeriksaan, menjamu itu berkunjung melalui jaringan online ini ya, kemudian asesmen. Ada berkunjung, karena di sini ada tahanan yang tidak bisa digunakan juga tahanan tapi para yang melakukan orang yang berkulit dan ini beberapa kegiatan. Ya, kemudian ini kita kan kita persoalan informasi dulu ya. Kita dari berapa sih anggarannya di bawah ya. Yang bukan saja satu disampaikan kepada ada beberapa kegiatan, ada kegiatan di desa Persinan, di desa Persinan Pertiga. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu disebutkan ada 1.143 desa, ya 7 itu zona merah, kemudian yang 63 itu zona kuning, yang zona kuning dan seterusnya. Jadi satu pertanyaan kegiatan-kegiatan kita aksidenkan arahnya ke tempat-tempat yang dilakukan di situ ada candi, dan ada banyak. Jadi beberapa kegiatan ini adalah kegiatan untuk dalam rangka merubah kawasan rawan narkoba yang
melakukan pelayanan rehabilitasi. Kemudian ini surat keterangan hasil pemeriksaan kita biasanya kalau mau jadi masuk sekarang atau bekerja apa mau berbicara dan kemarin mau masuk dan surat keterangan ini berbayar dan ada surat ini menggunakan surat bayar dan disetor ke kas negara. Syarat-syaratnya ada, kemudian tidak sampai 5 menit tapi kalau tidak ada masalah ini kemudian beberapa kami kita memberi diri berbeda penonton kata-kata untuk mencari evakuasi untuk mencari dan kita bisa bisa bersinar dan kegiatan dalam kehidupan kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional. Kita pernah mengajak dari SMA 5 untuk lomba paduan suara internasional Bandung Warna Festival. Kemarin Kalimantan, Jawa Tengah ya, ada juga yang juara. Ini juara 2 ya, dapat silver medal dari kita dan selama kegiatan-kegiatan banyak selalu. Jadi semua dari bisa mengarahkan. Ayo lanjut, monggo bawa dari dulu boleh. Dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat narkotika dan narkotika narkotika. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 7 layanan terobosan atau layanan yang inovasi layanan. Ini layanan psikologi gratis dengan Provinsi NTB. Kalau semua pegang HP ya? Pegang ya? Kalau pegang HP nanti bisa diikuti media sosial ini ya. Mulai dari Instagram, kemudian Facebook, YouTube, sama Twitter. Nanti data-data bisa di situ, seluruh kegiatan juga ada di situ. Kalau mau berkontribusi, berkomentar boleh. Yang kita harapkan juga berkomentar. Selain selalu buka ini kita, medsos kita, komentar juga di situ. Atau mungkin nanti kalau masih liburnya lama boleh nanti kita wawancara, kita punya ruangan untuk podcastan. Nanti siapa yang jadi tetap kita siapa? Devan. Oke. Nanti bisa kita wawancara apa selama liburan apa kegiatannya, atau mungkin bisa diceritakan ke sobat-sobat di sini, kalau panggil sobat-sobat cegah narkoba, itu bisa diceritakan supaya nanti apa adik-adik kalian semuanya nanti bisa banyak yang masuk ke ya SMA Taruna Nusantara ini sudah banyak sekali itu luar biasa ya. Ya jadi supaya nanti termotivasi, siapa tahu nanti setelah lulus bisa kuliah lagi atau masuk ke akademi kepolisian atau ke akademi militer dan seterusnya, atau ke kampus-kampus terkenal boleh nanti bisa masuk ke PLN juga. Ini LPG, layanan psikologi gratis. Ini kita melayani masyarakat yang membutuhkan layanan psikolog gratis menggunakan online. Kalau bisa bertemu ya bisa bertemu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, tidak selalu harus permasalahan narkotika. Kalau misalnya kok murung terus itu sama pacarnya misalnya begitu, bisa itu dari layanan ini. Atau mungkin ada kegalauan apa itu, atau ada permasalahan pribadi dan sebagainya, bisa melalui layanan psikologi gratis. Kemudian ini Semeton ini adalah sistem pelayanan rehabilitasi dan pemeriksaan narkotika online. Jadi pemeriksaan tadi itu bisa diakses secara online, daftar melalui online, kesini datang, kemudian nanti kita layani kebutuhannya apa.
membutuhkan tes narkoba atau mungkin pelayanan untuk rehabilitasi. Kemudian ini Semeton Cegah Narkoba Streaming. Ini adalah inovasi dalam rangka upaya informasi edukasi melalui media sosial yang di streamingkan. Selain itu juga kita mengajak para tokoh masyarakat, kemudian tokoh muda, pelajar untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi ide-ide mereka untuk bisa ikut memecahkan permasalahan narkoba ini di masyarakat. Karena terutama usia adik-adik ini semuanya juga yang biasanya terkena itu antara usia 15 sampai 35 tahun, mungkin yang paling banyak klien ini ada klinik Pratama di sana juga. Ini mohon izin sebelum dilanjutkan. Jadi rekan-rekan, adik-adik semua, kalau ada hal yang mau dipertanyakan, bisa langsung. Ya. Kita ini harus tuh sambil kita sharing diskusi ya. Oke. Ini kalau ini berbeda bahasa Sasak juga karena vokal sendiri bimbingan rohani dan mental berbasis elektronik. Jadi di ruang tahanan itu ada televisi, monitor gitu untuk bisa memberikan bimbingan rohani kepada para tahanan di dalam. Kebetulan tahanannya hari ini sudah kosong, sudah kita limpahkan semuanya, sudah selesai. Ya, kosong nggak ya? Kosong. Sebenarnya kalau ada itu bagus sekali bisa ditanya juga ya, kenapa bisa masuk sini. Tapi sudah kosong sudah. Prosesnya udah lanjut semuanya. Jadi ini untuk bimbingan rohani mereka bisa membuka jati diri mereka, bisa kembali menyesali atau mungkin bisa tidak menggunakan atau tidak melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian ini berkunjung melalui jaringan online ini berkunjung ke tempat kita untuk mengunjungi tahanan, tapi secara online. Selama pandemi kemarin kita nggak boleh cuma jadi bisa menggunakan video call. Kemudian ini TRCM, Tim Reaksi Cepat Informasi Masyarakat BNN Provinsi NTB. Jadi ada informasi dari masyarakat melalui telepon ini 0852308444 langsung direspon, baik itu terkait dengan tindak pidana narkotika ataupun membutuhkan untuk rehabilitasi dan sebagainya. Ini langsung. Kemudian juga ada BNL, Kantor Narkotika Lapas BNN Provinsi NTB. Kita kerjasama dengan Lapas karena selama ini beberapa kasus tindak pidana narkotika juga dari Lapas juga dikendalikan dari sana juga. Ya, itu kita ada kerjasama sehingga di Nusa Tenggara Barat ini antara BNN dan Lapas itu sudah ada kerjasama yang baik dan untuk mengurangi pasokan narkotika yang mungkin juga ada masuk Lapas dikendalikan mereka untuk masuk ke Nusa Tenggara Barat. Ya, lanjut. Oh ini, yuk. Silakan. Ya. Jadi ini rangkaian kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional ya di tahun 2022 kemarin. Jadi ini diperingati setiap tahunnya itu sebagai Hari Keprihatinan Dunia terhadap penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh pada serentak pada tanggal 26 Juni 2022 yang lalu. Ini berbagai elemen dari berbagai kegiatan, ya, termasuk kemarin konsolidasi dengan LSM yang salah satunya juga dilakukan oleh kita. Artinya bahwa kita bukan orang yang baru, tapi kita sudah bersinergi cukup baik, sehingga ini akan terus berjalan ke depan untuk sama-sama menjadikan generasi bangsa ini bersih dari narkoba. Jadi perlu dipahami juga oleh rekan-rekan semua bahwa setiap tahun di tanggal 26 Juni itu pada Hari Keprihatinan Dunia, termasuk kita di Indonesia, khususnya di NTB, untuk tetap bersemangat perang melawan narkoba melalui Hari Anti Narkotika Internasional. Ini tadi komponen-komponen pencegahan ya beberapa masyarakat. Kemudian selanjutnya kita ke
klinik ya. Klinik ini adalah untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban. Pecandu penyalahguna dan korban ini adalah orang sakit yang perlu mendapatkan rehabilitasi supaya masa depan, karena usianya masih usia sekolah, perlu mendapatkan rehabilitasi untuk bisa mendapatkan penyuluhan. Ini ada punya dari tanah semua silakan ya, di tangan konselor ada dokternya juga silakan. Dari Magelang semua apa dari sini? Ini semua. Wow. Asal NTB sekolah luar biasa banyak. Setelah jadi di sana, setelah selesai kemana? Oh ya biasanya dari SMA Farina ke Akpol ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Bisa ada itu Akmil, AL, Universitas juga? ya. Yang mau ke Akpol berapa orang? Yes. Yang Akmil? Kenapa? Nggak Akpol baik. Ayo mau silakan bisa disampaikan terkait Ya, rehabilitasi. jadi untuk rehabilitasi di sini kita melayani rehabilitasi dari seluruh umur ya, seluruh golongan umur, anak-anak itu ada dari satu di sana, tapi rahasia jadi nggak boleh ya kalau ada kalian boleh gini sedikit tapi sudah diajukan ya karena dia ada trauma satu anak 7 tahun pelecehan seksual sekaligus dia 7 tahun mati narkotika ya 7 tahun kita dicepokin atau apa ya, terus remaja dari kalangan remaja banyak SMA ya, akhirnya dia putus sekolah ya, kebanyakan kalau yang pelajar biasanya putus sekolah, lalu yang dewasa itu kalau sudah menikah mesti ada masalah dalam interaksi keluarga ya. Jadi kita dari sini untuk rehabilitasi rawat jalan, kalau rawat inap dia membutuhkan terapi dengan pengawasan 24 jam maka kita rujuk ke lembaga rehab milik PNN atau lembaga rehab milik Kementerian Kesehatan atau lembaga rehab milik Kementerian Kesehatan ya, tergantung kebutuhannya dan tergantung sumber dananya, apakah dia tidak memiliki BPJS PBI, penerima bantuan iuran alias orang yang tergolong tidak mampu. Kan sekarang Kementerian Kesehatan nggak nanggung ya, untuk penyakit adiksi dia nggak tanggung. Jadi kalau orang yang nggak mampu baru ditanggung, tapi kalau orang yang dianggap mampu harus bayar. Ya. Jadi satu-satunya instansi yang menanggung adalah Kementerian Sosial dan PNN. Ya, untuk rehab rawat inap, rehab rawat jalan. Sehingga kalau dia rasanya dari golongan yang bukan yang menerima bantuan iuran, maka kita kirim ke Lidu misalnya. Nah, kalau yang mampu dia bayar sendiri, ada lembaga rehab yang tidak gratis ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Contoh rehabilitasi, jadi maksudnya prosesnya ya. Prosesnya penerimaan awal dulu, lalu kita lakukan screening namanya penapisan ya, lihat tingkat resikonya, sejarah pemakaian zatnya pada masa yang lalu sampai saat ini. Nah setelah diketahui tingkat resikonya, kalau tingkat resikonya ada menggunakan narkotika dengan tingkat resiko berat, maka kita lakukan lagi asesmen. Kalau membutuhkan pengawasan 24 jam dan modifikasi perilaku yang intensif, maka dia rehab rawat inap. Jadi apa sih yang diperbaiki gitu ya? Ketergantungan zatnya ya, supaya dia tidak tergantung lagi, apalagi perilakunya yang sudah perilaku adiktif kompulsif ya. Perilaku adiktif kompulsif itu dia dengan berbagai cara berusaha berkumpul dengan temannya dan mencari zat ya, walaupun dengan apapun ya yang kira-kira melanggar norma masyarakat, norma keluarga ya, bahkan sampai dia apa? Nah, dengar cerita dia sampai cabut selang ayahnya ya, ayahnya lagi sesak nafas dan dirawat di rumah ya, karena dia nggak punya duit dicabutlah selang oksigen ayahnya, tabung oksigennya dijual ya, padahal tabung oksigen yang dijual kan harganya berapa sih ya? Kalau dijual gitu kan biasanya murah-murah ya, bapaknya meninggal ya, karena otaknya sudah diblok oleh narkotika ya, sistem limbiknya ini, sistem budi pekertinya itu diblok oleh narkotika itu. Kalau adik-adik di sini hebat ya, tanpa narkotika kan. Nah ini dalam contohnya apa?
pemuda yang energi berprestasi ya kan, tebarkan pesona itu ya. Ntar ya Mbak Esti ya, ntar ya. Tebarkan pesona itu ya, pesona positif di sekitar kita. Nah, ini ada kegiatan gini ya, medsos ya, ini kita lakukan. Banyak yang tidak hedonis gitu ya, ada yang hedonis, ada yang mungkin lebih ke apa namanya berputar dengan perasaan emosinya sendiri, jadi nggak kuat dengan permasalahan hidupnya. Kalau ada kuat ya kan, kalau calon pemimpin harus kuat, kompleks permasalahan hidup ya, kompleks permasalahan hidup, sehingga kalau calon pemimpin ya siap secara sendiri ya, dirinya sendiri dan sendiri. Bapak, sampel. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya, kalau mau nengok sedikit tapi nggak boleh rame-rame gini, hanya perwakilan satu orang boleh dilihat sama saya ya, boleh. Tapi satu aja, nggak boleh banyak-banyak ya, biar dia nggak takut. Nah, ini cerita ya di sini ya. Jadi selanjutnya kita ke mana? Oh di sini ya Bu ya? Oh ya itu. Yang lain mungkin saya ajak ke tempat ini lagi ada ruangan tamu. Tapi kanannya kosong. Terima kasih kepada adik-adik dari SMA ini saya menyampaikan ini adalah rutan pemasanan BNPB cabang Selong. Di rutan ini tempat apa namanya hasil dari penangkapan kita dari bidang pemberantasan. Kita masuk. Silakan. Kosong ya Pak? Kosong. Tahanannya kebetulan lagi kosong. Kemarin habis kemarin ya? Iya, terakhir yang jadi di rutan ini kita juga apa namanya seperti Polda, seperti Polres, ketika ada tangkapan sebelum dibawa ke lapas atau proses hukum selanjutnya kita tahan di sini. Jadi selama proses penyidikan rutan BNPB ini adalah di sini tempat penahanan sementaranya, lengkap sama penahanannya di sini sampai dia proses pemberkasan lengkap sampai P21 atau tahap 2 kita limpahkan ke kejaksaan dan proses peradilannya di sana. Jadi di sini rutan ini ada dua blok timur sama blok barat. Blok barat ini khusus ruang antara laki-laki, yang di sebelah timur itu untuk ruang perempuan. Nah, di sini kapasitasnya bisa nyampe 60-50 orang. Di sini ada ruangnya 7 ruangan, di sebelah timur ada 3 ruangan. Terus di luarnya ada tempat mereka olahraga. Jadi di ruang tahanan ini juga apa namanya di tempat ini di sini ada tempat lobbynya. Kalau misalnya tahanan itu selama di sini itu kita berikan dia pelayanan seperti komunikasi atau video call sama keluarganya. Jadi misalnya keluarganya yang di tempat jauh, kita berikan dia video call sama keluarga itu hari Selasa dan Jumat. Biasanya di sini nanti didampingi sama petugas. Video callnya menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Indonesia, supaya apa pembicaraan dengan keluarganya bisa terekam sama petugas yang di sini, sehingga apa yang dia bicarakan itu jangan sampai melenceng berbahasa atau berbicara tentang jaringan narkotika. Terus yang selanjutnya di sini adalah tempat aulanya. Kita punya pelayanan seperti tatap muka juga untuk bimbingan rohani dan bimbingan rohani dan psikologis. Jadi kita undang apa namanya penceramah di sini untuk kita berikan pencerahan kepada penghuni tahanan di sini. Terus selanjutnya seperti hal yang ada di rutan tempat lain, kita berikan makan untuk tahanan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, dan di sini juga dirawat. Kita punya perawat tahanan untuk mendukung kesehatannya,
Selain itu juga kita punya fasilitas di sini ada TV ada. Bapak masuk ke dalam. Inovasi kita yaitu bimbingan rohani dan mental berbasis elektronik. Jadi supaya mereka tahanan ini tidak terlalu bosan sambil menunggu sidang, sambil menunggu kelengkapan berkas, kita hidupkan dia TV Android ini, tapi dikontrol sama kita. Jadi pemutaran video seperti ceramah, pengajian dan lain-lain kita yang kontrol. Jadi tidak serta-merta mereka harus bebas memilih channel dan lain-lain. Nah, ini ruangannya. Jadi air minum juga kita kasih bersih, ada tempat tidur, layak lah. Jadi hutan atau nafas. Ada yang ditanyakan? Enggak, bisa bertanya untuk setiap ruangan ini berapa orang? Bisa nyambung sampai 5-6 orang. Ini bisa nampung maksimal sampai 2 orang ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada tahanan yang berdua, kita pisahkan ya. Sementara penyidikan selesai, jangan sampai itu berkomunikasi dengan teman sendiri. Karena kita pisahkan di barat satu, di sebelah timur satu. Izin Pak, itu dua. Apa? Itu kamar mandinya. Kamar mandinya ada di dalam. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Apanya? Kamar mandi. Artinya di sini khusus ini kan ada ruangan tempat tidurnya di dalam juga juga. Ada satu kamar mandi Jadi satu bisa sampai 2 orang atau bisa sampai apa? Satu kamar kecil yang khusus orang. Luar. Ada lagi? Mudah-mudahan sementara ini bersama. Jadi kan tahanan kemarin minggu pertama kemarin itu yang terakhir tahanan. Nanti misalnya ada tangkapan lagi masuk ke sini, sementara proses penyidikan selesai, lengkap berkas, tahap 2 P21 baru kita limpahkan ke kejaksaan. Itu yang bertanggung jawab setelah itu adalah kejaksaan. Paling lama di sini itu 3 bulan. 3 bulan. Selama proses penyidikannya itu selesai, baru kita limpahkan. Ya, apakah ada pernah kejadian tahanan mau kabur? Oh, enggak ada. Berpikir panjang. Nah, sini kan ini yang piket itu setiap malam ada security juga ada. Jadi setiap pagi juga ada petugas kita di sini tuh mengecek absen mereka berapa maksudnya 2 minggu sekali kita geledah ruangannya. Dan apabila ada titipan dari luar dari keluarga seperti makanan dan lain-lain, kami periksa dulu di luar. Makanannya seperti apa, terus nanti setelah steril kita angkat, kita serahkan. Selasa dan hari Jumat ada kunjungan tatap muka juga sama keluarga. Yang di kompos? Ya? Ruangan ini paling banyak. Kita paling banyak 36 orang. Tadi tidak sama di sini. Begitu masuk 3 bulan 4 bulan kemarin sudah habis keluar. Tapi yang mau gantian. Kalau misalnya minggu ini kita nangkap 4 orang, masuk 4 orang. Selama proses itu bisa menyusul lagi minggu keempat nanti akhir tahun masuk lagi begitu. Tapi tidak selamanya di sini begitu. Di sini hanya proses pemberkasannya saja. Karena artinya di kita yang melakukan penegakan hukum, kita akan menyelesaikan berkasnya. Sama juga dengan Polda. Polda nangkap begitu, dia akan selesaikan di sana pemberkasannya, dia punya rutan tersendiri. Sama dengan BNN punya rutan tersendiri. Polres juga punya rutan tersendiri begitu. Jadi selama proses itu berjalan, setelah lengkap berkas baru dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses peradilannya. Bapak juga jadi lurah terakhir lurah. Dan kebiasaan. Nah itu makanya tadi pengalaman ini orang itu sudah motivasi untuk lebih banyak yang daftar di DB karena persiapan untuk mungkin kan anaknya Pak Alim Bawa itu orang muda bisa kasih misalnya seperti ganja, sabu, investasi dan lain kita tahu di atas. Kalau seperti misalnya
gambaran si tersangka itu dalam selain motor ada di lorong motor. Ada di lorong motor karena yang non narkotika. Yang narkotikanya di dalam sama juga seperti yang di atas di sebelah kanan ada sebelah Salam Nusantara. Jaya.